Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Edisi jawab soal request kali ini membahas tentang matriks matematika wajib untuk kelas 11 SMA. Ada yang bertanya soal seperti ini. Oke, kita akan langsung membahasnya. Tentukan nilai-nilai X agar matriks A singular. Apa yang perlu kita ketahui untuk bisa menjawab soal ini? Pertama, berarti kita harus tahu singular itu apa. Matriks A dikatakan singular jika dia tidak punya inverse. Jika inverse-nya nggak ada. Dan kita tahu inverse suatu matrik, misalnya matrik A inverse gini, rumusnya itu kan 1 per determinan dikali dengan adjoinnya. Nah, gimana caranya supaya matriks A itu tidak punya inverse? Atau inverse-nya ini nggak ada? Caranya adalah determinannya ini harus 0. Kenapa? Karena di dalam matematika, kalau pecahan itu yang bawah 0 itu tak terdefinisi. Jadi, 1/0 itu tidak didefinisikan di dalam bilangan real. Tidak ada di dalam bilangan real. Nah, ini kan kalau kita misalkan A, coba kali silang tuh. 1 sama dengan 0 kali A. Cari bilangan, kalau dikali 0 hasilnya 1. Pasti nggak akan pernah ketemu. Lah, yang seperti ini, ya, A-nya ini, itu tak terdefinisi. A atau 1/0 itu tak terdefinisi. Nah, jadi syaratnya supaya matriks A singular atau tidak punya inverse adalah determinannya harus 0 ya. Syaratnya berarti determinannya ini harus 0. Dan matriks A di soal itu berukuran 2 kali 2. Nah, kita juga harus tahu gimana cara mencari determinan. Untuk ukuran 2 kali 2, misalnya A itu A, B, C, D gini, maka ini ukurannya 2 kali 2 ya. Barisnya ada 2 dan kolomnya ada 2. Itu ukurannya 2 kali 2. Determinan saya simpulkan seperti ini adalah AD kurang BC ya. A kali D negatif B kali C. Itu determinannya. Sekarang kita lihat soal kita. Tentukan nilai-nilai X agar matriks A singular. Berarti tidak punya inverse. Berarti determinannya 0. Determinan tadi ini kali sana positif ya. AD ini nanti negatif BC. Nah, ini negatif nih. Berarti yang arah sana negatif. Oke, kita proses. Berarti 2X, kita tulis dulu biar lengkap ya. Determinan A-nya harus 0, ini syaratnya. Atau kalau jawab soal uraian harus detail ya. Itu singular. A singular. Maka determinannya harus 0. Determinannya AD negatif BC tadi 2X negatif 5 dikali dengan negatif 1. Nah, ini kali sana ya. Dikurang BC atau arah sana negatif ya, dikurang ya. Dikurang 2X negatif 5 dikali X, ini sama dengan 0. Dah, berikutnya tinggal kita mencari X-nya. Perhatikan nanti terdapat kuadrat. Dan untuk mencari X atau variabelnya, kalau bentuknya kuadrat atau persamaan kuadrat seperti ini, pakai pemfaktoran. Jadi, kita harus bisa pemfaktoran supaya bisa ngerjain soal seperti ini. Tetapi bentuk ini bagus ya. Bentuk ini bagus karena ini ada yang sama itu. Nah, kalau ada yang sama, pemfaktorannya lebih enak. Nanti kita kerjakan pakai dua cara.
cara pertama, karena ini ada yang sama soalnya. Dan cara kedua, kalau misalnya nggak ada yang sama, tapi kita tetap pakai soal ini aja. Oke? Oke, sekarang cara pertama. Karena ini ada yang sama itu kita keluarkan. 2x negatif 5-nya keluar. Berarti dalam kurung 2x negatif 5 tadi dikali negatif 1. Ya kan? Berarti ini dikali dengan negatif 1. Ini udah keluar, di luarnya itu masih ada negatif x. Berarti 2x negatif 5 itu dikali dengan negatif x. Nah, ini kali negatif x. Sama dengan 0. Dah, perhatikan perkalian antara dua unsur ini hasilnya 0. Berarti salah satunya 0. Mungkin ini yang 0, atau kalau tidak ini 0. Karena kalau yang 0 2x negatif 5, dikali apapun sini hasilnya pasti 0. Atau misal yang 0 sini dikali apapun sini hasilnya pasti 0, ya. Nah, kemungkinan pertama, kesimpulannya nih, 2x negatif 5-nya yang 0. Atau kalau tidak, negatif 1 negatif x-nya yang 0. Dari sini 2x sama dengan 5, berarti x-nya 5/2. Atau kalau tidak, dari satunya ini, negatif 1 sama dengan x ya, atau x-nya negatif 1. Inilah nilai-nilai x-nya, ada dua kemungkinan ya. Oke, ini tadi kan kita keluarkan karena ada yang sama di sini. Seandainya nggak ada yang sama gimana? Nah, kita coba kerjakan dengan mengasumsikan ini misalnya nggak ada yang sama ya. Dengan pengerjaan seolah-olah ini tidak ada yang sama. Oke, kita ambil yang sini aja. Saya tulis ulang, 2x negatif 5 dikali negatif 1 dikurang 2x negatif 5 dikali x sama dengan 0. Kita kaliin satu-satu nih. Nah, gitu ya. Kemudian ini ke sana. Oke, kita proses. Berarti negatif 2x ini jadi positif 5. 2x kuadrat, tapi min di luarnya. Negatif 2x kuadrat. Negatif 5x ketemu min ini jadi positif 5x sama dengan 0. Yang kuadrat kita letakkan depan ya. Negatif 2x, positif 5x berarti menjadi positif 3x. Positif 5 sama dengan 0. Kita faktorkan. Supaya mudah difaktorkan, sebaiknya yang kuadrat itu positif koefisiennya. Biar ini positif, kita kali negatif semua ruas ya. Kali negatif 1 atau kali negatif. Menjadi ini 2x kuadrat, ini menjadi negatif 3x, negatif 5. Ruas kanan 0 kali negatif 1 tetap 0. Nah, baru difaktorkan. Hanya kadang-kadang banyak di antara kita yang bermasalah di pemfaktoran. Terutama kalau koefisien kuadratnya itu enggak 1, tapi 2 seperti ini, atau 3 dan seterusnya. Nah, gimana pemfaktorannya? Detail mengenai pemfaktoran sudah saya bahas tersendiri ya. Teman-teman bisa mencari videonya. Link videonya saya sertakan di deskripsi video. Silakan lihat di situ ya. Tapi kita coba kerjakan pakai cara yang sana itu ya. Oke, karena ini 2x kuadrat, kita bikin 2x per 2. Nah, gitu, ini sama dengan 0 ya. Seandainya 3x kuadrat, 3x per 3. Dan seterusnya. Oke, sekarang kita kalikan 2 ini dengan 5. 10 ya. Nah, 10. Kalau kita data, 10 itu perkalian berapa aja? 1 dengan 10, 2 dengan 5. Dan gak ada yang lainnya ya. Sekarang kita lihat ini negatif. Nah, kalau negatif yang kita cari selisih. Seandainya positif, yang kita cari jumlah. Ini negatif berarti selisih. Berapa selisihnya? Lihatnya di sini. Negatif 3. Atau selisihnya 3. Selisihnya 3 mana? Oh, ini dia. Lebih tepat negatif 3. Biar negatif 3 berarti 5-nya negatif, 2-nya ini positif. Nah, letakkan di sini. Positif 2, negatif 5. Kemudian kita lihat di antara 2 ini mana yang bisa dibagi dengan 2.
Nah, tentu yang kiri ya. Kita bagi 2 menjadi X tambah 1. Dan ini sudah dibagi 2. Pemisahnya ini kali, berarti ini nggak usah bagi 2 lagi. Itu 2X negatif 5 sama dengan 0. Dah, ketemulah X-nya. Ini dah sama seperti yang sini ya. Hanya bedanya ini negatifnya ini keluar. Atau kalau kita proses berarti ini X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X-nya negatif 1. Perhatikan, kan sama tuh. Mungkin ini yang 0. 2X kurang 5 sama dengan 0. Berarti X-nya 5/2. Nah, sama. Berarti itulah X-nya. Oke, jadi untuk bisa mengerjakan soal ini dengan baik, kalian harus tahu apa itu singular. Kemudian apa itu determinan untuk ukuran 2x2 terutama ya. Kemudian bisa pemfaktoran. Dan untuk pemfaktoran silakan lihat video saya, linknya di deskripsi video ya. Sekarang coba teman-teman kerjakan soal latihan dari saya ya. Ini soalnya. Silakan jawab ya, nanti akan saya kasih tahu jawaban kalian itu benar atau salah ya. Oke, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.